Nenekmu jangan-jangan nikahnya umur 10 tahun, mana aku tahu. Pandai pula bicara tanpa menggunakan ilmu antropologi. Jadi syubhat kalian kepada agama kami justru kau. Kau yang diam. Penyesat kau, aku siapa kau? Orang kampung kau sesatin kau. Nggak ada otakmu. Kau, inilah kau ya. Inilah ciri khas Kristen teman-teman. Ketika ada orang Kristen yang berakal, dia akan kejang-kejang. Ini Roh Kudus nih bekerja nih teman-teman. Jadi beginilah orang-orang Kristen menyesat-nyesatkan orang. Makanya dulu kau masuk ke Komal sini, kau tuduh aku sesat. Kutunjukkan kepada aku kau yang sesat dan penyesat. Kutanya samamu, Yesus Tuhan atau bukan? Siapa Yesus menurut kau? Udahlah, nggak usah banyak ngomong kau. Hei, jangan kau. Emang kau siapa aku? Siapa aku kau? Kau ngatur-ngatur kau nenek Komal Islam gitu. Kau yang sesat, kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kan siapa yang nyuruh? Siapa yang kusuruh masuk agamaku? Alah, diam kau. Orang kampung kau boleh kayak gitu. Ini kakaknya ini, ku tengok. Oh, ini kakaknya. Ada pula lah kakaknya ngamuk sama aku kalau adiknya. Apalah kakak ini, lucu kau kak. Adikmu yang milih sendiri, aku pula yang kau marah-marahi. Ada-adanya kau. Urus Nabi mau Kecuali aku cabul. suruh. Biadab kau perempuan setan ya. Kau tahu nggak Tuhan kau cabul? Kau nggak tahu Tuhan kau ditelanjangi? Kutunjukkan kau ya. Kau macam-macam kau sama aku. Belum tahu kau siapa aku ya. Kutunjukkan Tuhan kau cabul. Kau perempuan di dalam agamamu jadi piala bergilir kau. Kau tengok ini 2 Samuel pasal 12 ayat 7 ya. Kutunjukkan kau. Oh, macam-macam kau sama aku. Kau belum tahu kau siapa aku. Kau pikir aku baik-baik gini? Kalau nabiku yang kau hina aku diam. Tuhan kau terkutuk tahu nggak di Galatia pasal 3:13? Tahu kau nggak? Tuhan kau celana dalamnya dikoyak-koyak tahu kau? Tuhan kau yang terkutuk bukan aku. Tuhan kau Galatia pasal 3:13 nih. 2 Samuel pasal 12. Diam situ, diam kau. Enggak mau aku diam. Ini aku ngomong. 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Kita lihat teman-teman ya. Inilah jahatnya. Inilah jahatnya keluarga Sioga teman-teman. Ketika Sioga memeluk agama Islam, dia keluarganya menghujat Nabi Muhammad. Ini sorry maaf ya, aku nggak tahu nih keluarganya atau kakaknya atau siapa. Bukan menghujat ya, cuman gini. Kakak ini bilang Nabi kita cabul. Gitu. Saya tidak pernah mengajak adikmu masuk ke dalam agama Islam. Cabul. Apa kau? Oke, baca ini 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Siapa yang cabul? Telah kuberikan. Oke, Uni kena ya. Uni kena. Kayak gini ya teman-teman ya. Izin sedikit. Mampus. Biasa gitu. Bentar Bu ya. Itu kalau bisa mulutnya dijaga juga ya. Enggak Bang, Karena tunggu. Ini perlu saya jelaskan dulu. Tunggu, ini perlu saya jelaskan dulu. Ini Anda tadi ini sudah masuk menghujat. Tunggu. Dengar dulu. Enggak, ini perlu dijelaskan ini. Tadi Anda sudah menghujat Nabi saya. Ingat ya, Anda sudah menghujat Nabi saya. Ketika Anda menghujat orang gimana gitu. Kami di sini tidak pernah menghujat Bunda ya, makanya dengarkan dulu. Ini hati-hati loh, karena Islam itu banyak loh orangnya, mayoritas loh di Indonesia ini. Kalau Anda menghujat Nabi kami, itu dampaknya ke Anda nanti nangis-nangis kalau diamankan. Ini aku pesan ya. Terus kalau kamu menghujat orang Kristen, gimana? diam dulu. Sama teman-teman Kristen aku pesan ya. Aku kasihan sama kalian nanti. Tolong teman-teman Kristen, mulutnya itu dijaga. Ya. Kalau mulutnya tidak dijaga, nangis nanti ditangkap. Kalau Islam sudah laporkan, Anda ketangkap menghujat Nabi Muhammad. Tahu nggak risikonya? Penjara nanti. Kami masih kasih peringatan. Saya sebenarnya jengkel loh, kesal tadi dengan narasi Anda. Anda belum baca kitab Anda seluruhnya. Anda menghujat Nabi kami, Anda belum membaca kitab kami. Belum membaca cara kalian itu nggak bagus gitu. Cara kalian apa? Jadi kayak mana cara yang bagus? Kayak gitu kalian menyesatkan orang. Agamamu ya agamamu, kami agama kami. Jangan kayak gitu. Nah gitu dong bicara baik-baik. Jangan kayak tadi. Ingat ya, saya cuma pesankan ya sekali lagi, hati-hati dengan mulutnya. Hati-hati dengan narasinya. Karena ada istilah, karena mulut badan binasa. Nanti setelah ketangkap nangis. Islam yang disalahkan. Saya mohon untuk teman-teman Kristen, saudara-saudara saya, saudari-saudari saya, kalau bisa jaga narasinya, jaga mulutnya. Hati-hati kalau ngomong, kasihan kalian nanti kalau kena tangkap. Oke? Jangan kayak gitu, ya? Ya kalian yang jangan kayak gitulah. Makanya kularang kalian. Gini Bang, tunggu Bang.
Kita Hmm. patut untuk beragama. Orang dia nggak ada Agamamu ya hujat kok. agamamu, agama kami. Udah. Iya Jangan betul. diapain orang. Ini masalahnya apa? Kenapa Nabi saya tadi disebut-sebut dihujat Nabi saya dikata-katain kayak gitu? Lah kan dia menghujat saya duluan. Wajar Ada dong dia saya hujat. Apa hujatannya? Kamu diam dulu Apa Laskar. hujatannya Diam bilang? dulu. Diam dulu Laskar ya. Apa hujatannya Bentar, bilang? Wah. Satu-satu. Ini berbahaya, narasi-narasi kayak gini ini berbahaya. Udah Nanti apa kalian hujatannya? pernah- Bilang apa Diam hujatannya? dulu lah. Enggak, saya bilang kan agamamu ya agamamu. Jangan sesatkan Iya, orang. ini Dia kan tidak bilang perlu urus teman-teman ya. nabimu, apa masalahnya? Urus nabimu. Kenapa Ini menyesatkan menghujat orang? Nggak juga boleh ya. kayak gitu. ini mau menghujat juga ini. Kan dia bilang urus nabimu, urus Tuhanmu. Apa Iya, salahnya? Tapi dia dengan terang-terangan memfitnah Nabi saya. Apa fitnahnya? Kau memfitnah orang. Bentar ya. Justru kaulah yang menfitnah orang, Kak Amoy. Ya, nanti kita buktikan kalau kayak gitu ya, teman-teman ya. Pelan-pelan. Buktikan. Amoy dengarkan dulu Bapak ya. Diam dulu kau Laskar. Oke, diam kalian ya. Dengar teman-teman ya. Suara saya ada nggak? Ntar saya ganti dulu, pakai wifi dulu. Udah ada. Udah. Aku sebenarnya kasihan sama kawan-kawan Kristen ini. Kadang keceplosan. Memang kalian itu dari kecil dididik Oke. untuk benci Islam. Lanjut tuh nih, lanjut. Oke, udah diam Fandi. Dengar teman-teman ya, saya nggak bisa buka cam di sini ya, karena ini belum sampai banyak. Tolong di follow nih, ini akun terakhir ya. Amoy ini naik ketika saya sedang berdiskusi. Oke, saya tidak kenal ini orang. Saya tidak ada urusan dengan ini orang. Oke, saya tidak pernah diskusi dengan ini orang. Tiba-tiba dia naik. Dia bilang, tutup mulutmu. Pertama ini Komal orang Islam. Ini tempat diskusi lintas agama. Dia bilang saya penyesat. Orang ini saya tidak pernah kenal. Tiba-tiba menuduh-nuduh saya seenaknya. Lalu dengan lancang mengatakan Nabi saya CABUL. Kurang ajar. Saya tidak tahu apakah orang ini keluarga yoga atau tidak. Kau boleh tonton Amoy. Kau lihat. Tidak ada satupun kami yang mengajak saudaramu masuk ke dalam Islam. Videonya masih ada diputarkan di YouTube manapun saat ini. Tidak pernah, jangankan memaksa. Menawarkan agama Islam aja aku tak pernah pada yoga. Kau tanya sama yoga. Ketika adekmu mendapatkan kebenaran menurut perspektif dia, kenapa kau salahkan orang lain? Ada kami undang dia masuk ke Komal ini. Dia masuk sendiri. Tapi ketika kau marah sama aku, marah sama yoga, jangan kau hujat nabiku. Kenapa nabiku yang kau bilang CABUL? Kau tahu tidak? Ketika kau tuduh nabiku CABUL, bukan aku saja yang marah. Seluruh umat Islam di Indonesia ini boleh menangkap kau, melaporkan Iya, kau dia karena gini loh, pelecehan Kak. terhadap agama. Tunggu, Kak. Gini, Kak, ya. Kita kan kakak punya agama. Kami juga punya agama. Bentar. Kau minta maaf dulu Amoy. Ini bahaya untuk Ya minta kau. maaf lah. Enggak aku dulu dia kalau aku ngomong. salah. Ya. Maaf aku kalau aku salah. Cuman gini, Kak. Ya. Jangan kayak gitu. Kayak mana? Kayak gitu, kayak mana? Yang kau nggak Ya, bolehkan kami itu biarkanlah- kayak mana? Enggak gini. Biarkanlah dia beragama dengan diri dia. gitu. Siapa Jangan yang melarang orang apa lain beragama di disebut. Komal ini? Siapa yang melarang orang lain beragama di sini? Ada kau kularang beragama? Ada kau kularang beragama rupanya? Ada kularang adekmu beragama rupanya? Ada kularang keluargamu beragama rupanya? Ada ku DM adekmu, keluargamu untuk mengajaknya beragama agama Islam. Jangan kau tuduh-tuduh Amoy. Ini negara hukum loh, Indonesia loh. Jangan mentang-mentang kau bisa marah-marah ke orang terus naik-naik sini kau ngamuk-ngamuk sama aku. Aku ini wanita merdeka loh. Aku dilindungi oleh negara ini untuk berbicara loh, karena ini demokrasi. Iya, dari semalam kulihat gitu kan. Ini aja ditontonnya. Ya. Gini Nggak loh apa, dekku, Kak. Nggak Amoy. bagus, Kak, gitu. Gini loh Amoy. Nggak mungkin lah Uni bisa menghentikan adekmu menonton apa yang ditonton dia, handphone dia, kuota dia. Dia punya free will. Kenapa harus aku yang kau salahkan Amoy? Kenapa aku yang kau salahkan ketika adekmu menjadi seorang muslim karena memang kecenderungannya sendiri? Kecuali aku bisa kau buktikan aku mengajak dia, ku bayar dia, ku iming-imingi dia, baru boleh aku dikatakan melanggar. Tapi tak pernah Amoy, bahkan dia naik ke sini, si Laskar Kristus ini yang ngajak.
Jujur kalau kalau kau Laskar, Bukan, kau yang bukan. ngajak dia ke sini. Bukan. Bukan, Bukan Mi. dia, Siapa? bukan. Bukan ini. Oh, bukan ini. Ada kawannya Injil kemarin. Kristus, bukan. Injil Kristus. Jadi Amoy, jangan buat permusuhan dengan kami umat Islam. Nggak ada Rugi kak, kau, aku Dek. nggak ada aku bikin tuh permusuhan kak. Cuman gini. Mengatakan Kak. Nabi kami Iya. cabul itu tuh permusuhan namanya, Dek. Nabi kami itu Nabi Pak Jokowi, nabinya Pak Prabowo, nabinya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau aku mengatakan apa yang tertulis di kitabmu, itu ada di kitabmu. Contoh, Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu tertulis di kitabmu. Bukan aku yang Nggak, minta mengada-ada. maaf ya aku ya, minta maaf. Cuman gini kak, ya biarkanlah kami kak dengan keluarga kami. Jangan Ada kami ini datang ke rumahmu, nelpon-nelponin bukan kalian kayak adekku. gitu kak. La Dengar ilaha dulu, illallah. dengar dulu. Enggak, ajaran kami kan dari dulu kan memang itu kak. Kami penyembah Yesus Kristus gitu kak. Memang udah itu. Jangan apa gitu kan. Jangan disuruh Islam itu gitu. Janganlah. Amoy, Lebih kayak gitu. agama Kristen adalah agama yang memiliki konsep misionaris. Justru kalianlah umat Kristen yang menawar-nawarkan agama kalian kepada kami. Kami di sini membentengi akidah umat Islam. Tapi ketika ada saudaramu Amoy memilih menjadi Islam, jangan kau salahkan kami Amoy, karena kami di awal tak kenal dengan yoga. Kalau kau marah kepada yoga, kau sudah melanggar hak demokrasi yoga. Kau pun bisa dipidana karena menghalang-halangi orang beragama. Karena yoga Bukan itu kayak warga negara gitu Indonesia. kak. Gini kak. Jangankan gitu. Kami pun sekarang dilawan sama dia karena itu kak. Jadi kenapa apa salahkan kami. Uni bilang sama dia, yoga, jangan kau lawan semua keluargamu. Mamamu sakit, dekku. Kau patuhi mamamu, dekku. Tapi masalah keimanan dia, kenapa harus kau yang atur, Amoy? Bukan mengatur. Dia keluargaku loh kak. Dia adikku loh. Wajar loh. aku Kalau dia mengatur adekmu, kenapa kau justru mengatur dia sesuka maumu? Kalau kau memang sayang sama dia, dengan begini kau tunjukkan kepada yoga kalau kalian itu justru salah. Kalau kau memang berada di agama yang betul, punya Roh Kudus, kau beri kesempatan dia, kau buktikan kalau ajaran Islam itu salah. Ngobrol sama dia baik-baik. Jangan kau salah-salahkan orang yang nggak tahu apa-apa. Aku nggak kenal sama kau, dekku. Kau nggak kenal sama aku. Kok kau salah-salahkan Iya aku? kak, Kau gini bilang kak. aku penyesat. Banyak sekarang kak. Tunggu kak. Gini, banyak sekarang orang yang gila gitu kak. Karena apa? Karena nggak tahu dia ilmu itu apa. Ya, ada belikannya lah itu Al-Quran segala macam. Itu nggak berguna kak. Karena ada Alkitab kami kak. Alkitab kami ada kak. Bukan Itu nggak ada ngobrol lah Alkitab dengan kami. adekmu yoga. Ini bahaya loh. Ini amu ini akan terbaca mengintimidasi orang lain yang beragama loh. Bahaya loh kau, Dek. Bukan mengintimidasi kak. Itu adik saya loh kak. Saya punya hak loh untuk Memangnya mengatur adik adekmu saya. bisa kau atur Keluarga seenak udelmu saya loh. gitu? Jadi Ya adekmu bisa udahlah kau kak. atur-atur semaumu gitu, Dekku. Bahaya. Ya udah. Ini Ya udahlah bahaya kak. kamu, Dek. Mohon maaf Ya ya, udah. bahaya kamu, Dekku, saudariku, saudariku. Tunjukkanlah kalau Kristen itu ajaran yang penuh Roh Kudus. Dalam agama Kristen, Yesus ajarkan kasihi musuh. Jangan kau musuhi saudaramu. Ini nampak sekali kau melakukan permusuhan dengan kami yang tidak bermusuhan denganmu, lu Amoy. Sampai tega-teganya kau hujat Nabi kami, sementara saya hanya menunjukkan apa yang tertulis di kitab kalian. Saya memaafkanmu walaupun kau nggak minta maaf. Ku anggap kau emosi karena adikmu yoga. Tapi tolong cerna baik-baik. Di mana letak kesalahan Uni? Coba tunjukkan, luruskan Uni kalau Uni salah, adikku Amoy. Coba, Uni tanya samamu dulu. Di mana kesalahan Uni? Coba kau luruskan. Kau berhak, Amoy. Iya gini Apa loh salah kak. Uni? Ya dia No. kan ini. Uni tanya, apa salah Uni? Itu aja. Uni tanya, apa salahku, Amoy? Ya nggak ada salah kakak gitu kak. Kenapa marah-marah Nggak sama ada. Uni kalau Uni nggak salah? Ya kesel aku kak, karena dia masuk kayak ke room muslim inilah. Masukku tuh gini kak. Adanya room kami, ya kan? Sebentar Nah, dulu, Amoy. belajarlah Setiap manusia itu itu. punya free will nggak? Punya kebebasan pribadi nggak? Dia sudah dewasa nggak? Benar kak, dengar dulu kak, saya bicara kak, dengar dulu kak ya. Memang dia sudah dewasa kak. Memang udah dewasa adik saya. Cuman gini kak, janganlah bikin terpecah belah nanti dia sama keluarganya karena itu. Oke, Uni kasih satu ayat kepadamu. Coba kau jelaskan kalau memang Kristen ajaran yang benar. Apa kata Yesus? Jangan sangka aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Bahkan kata Yesus jadi pengikut Yesus itu, barang siapa yang tidak membenci ibunya, adiknya, keluarganya, tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Coba jelaskan ayat itu. Udahlah kak, aku minta maaf ya kak ya. Ya udah aku turun dulu kak, biar aku ajar adik.
Jangan Gini, jangan dulu turun, tunggu jangan dulu. dulu turun. Uni minta maaf kalau seandainya Uni tadi keras karena Uni sedang berdiskusi, Anda masuk marah-marah. Ya, Uni minta maaf. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami. Setiap orang berhak bebas menentukan pilihannya. Kalau kamu mengekang saudaramu, kamu bisa dikenai pidana. Kenapa? Negara kita ini punya wewenang hukum, negara kita ini negara hukum. Satu, yang kedua, Amoy, kalau memang kamu ingin mengembalikan adikmu ke dalam agamamu, bantahlah semua apa yang kami sampaikan. Tunjukkan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Karena apa? Justru sekarang adikmu itu adalah pengikut Yesus sejati. Kenapa saya bisa buktikan? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bahkan dalam ajaran Kristen disuruh membenci ibu. Kami tidak pernah Islam ajarkan begitu. Baca Lukas pasal 14:26. Jikalau udah, seorang datang kepadaku, Iya, lihat Kak. dulu Iya, ini udah, ayat Kak. kitab sucimu loh. Kamu bilang kan kamu adalah Kristen. Kalau memang kamu konsisten dengan agamamu, baca kitab sucimu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di Kristen sendiri diajarkan membenci ibu, membenci kakak. Tapi Islam ajarkan apa? Apa kata saya tadi? Kemarin saya bilang, masih ada videonya sampai sekarang. Yoga adikku, jangan kau bantah saudaramu, jangan kau bantah ibumu. Yoga sangat cinta kepada ibunya. Ibunya sakit gula, dia nggak mau ibunya sakit. Andai pun ibunya memaki saya terima saat ini. Tapi kamu, mohon maaf, Uni tidak bisa terima ketika kamu katakan Nabi saya cabul. Karena itu sudah lain konteks. Andai kau Iya, aku minta maki-maki maaf, diriku, Kak. aku terima adikku. Minta maaf, Wajar aku kau soal saudarinya, itu. saudari Iya, Yoga gini, marah. Kak. Iya, aku minta maaf. Minta maaf aku kalau aku ada kata-kata kasar. Cuman gini, Kak. Berikanlah aku dulu, Kak, untuk berbicara sama adikku. Biar ku nasihati dulu dia. Oke, teman-teman yang di bawah, tolong kalian kendalikan emosi. Anggap kita maklumkan Amoy ini karena dia marah dan emosi. Saya mohon dengan saya mewakili dia untuk pemberian kalian, minta maaf, berikan maaf kepada dia dulu. Semoga dengan menunjukkan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kalian bisa membuktikan bahwa agama kita bukan agama seperti yang dituduhkan oleh Amoy dan keluarganya. Asal kalian tahu, Yoga pernah bilang, orang keluarga dia itu sangat tidak suka dengan agama Islam. Bisa jadi karena kelakuan kita yang terlalu keras. Untuk saat ini, tunjukkan sisi Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita maklumkan si Amoy dulu, ya, karena dia sudah meminta maaf. Kalau kalian seandainya memperturutkan hawa nafsu kalian, saya berlepas diri dari kalian, ya. Saya memohon dengan sangat untuk saudara-saudaraku yang Islam, maklumkan saudari kita ini. Ada kemarahan dia karena adiknya yang dia cintai, yang saling mencintai tadinya sekeluarga, harus berpisah iman. Itu wajar kemarahan Amoy ini dia tunjukkan ke kita. Tapi tolong dengan sangat, biarkan dulu Amoy dan Yoga. Yoga kalau Allah sudah berkehendak dia Islam, sampai mati pun dia akan Islam. Dia sudah dewasa, dia bekerja sendiri. Kalau tidak ada satupun orang yang berani memindahkan agama seseorang kalau bukan izin Allah. Jadi saya memaafkan Amoy, walaupun kami umat Islam tersakiti karena ucapanmu saudariku, kami memaafkan karena bentuk pembuktian bahwa kami ini tidak seburuk yang kau tuduhkan adikku. Boleh kau tonton YouTubeku. Ketika Yoga datang ke sini, ku bilang janganlah kau jadi Islam dulu, tapi belajarlah kau kitab sucimu dulu. Seandainya Uni menyakiti hatimu sekeluarga, Uni meminta maaf kepadamu adikku. Tapi tolong dengan sangat hati-hati dengan lisanmu adikku. Iya, Jangan Oke, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jul. Ya, ini mau nanya ini, Kak Amo ini kenapa marahnya ke Uni? Kenapa bukan sama adiknya gitu? Udah, Bang. Udah aku ajarin dia. Jangan kau tonton Ajarin apa? dulu. Bilang kayak Oh, gitu. kenapa jangan Tadi nonton? dengar dulu, Bang, dengar. Tadi pun nggak Oh, mau boleh. dia ke gereja. Kenapa kok nggak mau ke gereja? Aku bilang nggak mau aku. Asik itu aja ditontonnya, dibukanya YouTube, dibikinnya lah apa, dengarkan apa ayat-ayat kalian itu kan. Jangan itu yang kau Oke. tonton. Ayo dulu ke gereja kita, nggak mau dia. Ada alasannya. Nah, jadi wajar lah aku marah, karena kita kan punya agama masing-masing, Bang. Enggak, sekarang kalau kakak marah sama adik kakak wajar. Tapi marah sama Uni Rifa kan nggak masuk akal, betul nggak?
Iya, karena gini. Karena aku tengok semalam dia kan masuk ke komal ini dia. Ada aku tengok videonya pun ada. Oke. Iya, sekarang gini, aku nggak tahu nih Ci Amoy atau apalah namanya ya. Kan ini kan free will-nya si Yoga, mau memilih keyakinan apa. Saya pun sama, saya pun mualaf, ya, saya pun mualaf. Dan ya keluarga saya waktu pertama saya mualaf juga komplain-komplain gitu. Cici saya juga ngamuk ya. Bahkan ya cici saya lah yang paling keras marah gitu kan. Bahkan mempengaruhi keluarga untuk membenci gitu. Tapi ya karena saya sama mereka baik-baik saja dan kita tunjukkan bahwa agama itu bukan pemisah, ya kenapa gitu. Jadi kalau dibilang gara-gara agama berbeda keluarga jadi retak, keluarga jadi berantem, itu konyol gitu. Ya maaf bang, itu konyol privasi sekali. keluarga kami bang. Ya udah bang, buat kakak saya minta maaf, saya turun dulu ya. Terima kasih. Tapi gini Ya ya, mungkin Amo Uni ya. ada yang mau disampaikan. Ya, jadi gini teman-teman ya, saya maklumi, demi Allah saya itu kenapa menangis benar-benar menangis tadi malam Yoga, karena saya melihat keluguan dan kepolosan Yoga, ketulusan dia memeluk Islam. Dia masuk pertama, tanpa sengaja dia masuk ke sini niatnya untuk mendebat kami umat Islam. Tiba-tiba dia mendapatkan pengetahuan di sini, lalu dia kaget, ternyata oh begini, ternyata kitab suciku. Nah, akhirnya apa? Pagi dia masuk, malam dia mu'alaf. Dan itu pun saya tidak tahu dia mu'alaf, bahkan saya tidur. Bangun-bangun saya dibilang Bang Jibril sudah mu'alaf. Saya syok, kaget. Masya Allah, saya bilang anak ini kok baru. Karena anak ini polos teman-teman. Anak ini polos dan itu terlihat dari cara bicaranya, kejujurannya. Anak ini jujur. Dan anak ini betul-betul menunjukkan kasih sayangnya sama mamanya. Ku bilang sama mamaku, kalau aku pendeta yang menang, supaya dia bisa menonton, dia nggak mau nyakitin mamanya. Jadi saya lihat anak ini benar-benar pure mendapat hidayah gitu. Tapi kemudian, saya sudah bilang, adikku Yoga, akan banyak ujian yang kau dapatkan Yoga. Kau akan dimarahi keluargamu, akan dibenci keluargamu. Nah, tapi yang dilakukan Amoy justru harusnya menciderai agama Kristen. Masa nanti akan terbaca, masa agama Kristen katanya agama yang toleransi. Masa adiknya pindah agama langsung dimarah-marahi. Wajar memang kalian marah karena kalian sayang sama Yoga. Tapi tolong dengan sangat. Jangan membabi buta kemarahan itu sampai kalian menghujat Nabi kami. Karena kemarahan itu akan datang dari umat lain, orang lain, orang Islam yang lain. Kami nggak mau keluarga Yoga mendapatkan masalah. Kita nggak mau Yoga juga mendapat masalah. Kita mau Yoga beragama dengan tenang. Amoy beragama dengan tenang. Kita diskusi-diskusi. Nah, jadi yang ingin saya minta tolong dengan sangat untuk seluruh umat Islam. Saya tidak, mohon maaf ya, mungkin kalian akan bertentangan dengan saya. Kalian yang bicara proses-proses ini, kalian itu apa? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Tahu nggak kalian? Apa anggapan keluarga Yoga? Islam itu agama teroris. Kalau kalian begitu kerasnya kalian kepada mereka, justru kalian tunjukkan bahwa Islam itu seperti itu. Harusnya di sini lah, di momentum inilah. Tunggu, Uni, komentar itu kan nggak 100%. Nah, kesal ya, Uni, kesal aku Jul. Untuk para penghujat juga semua tulis tangkap, tapi kan ujungnya mereka juga nggak melakukan apapun gitu. Ada melaporkan nggak? Yang melaporkan Agatha, yang melaporkan para penghujat ini, ujung-ujungnya ormas-ormas dan yayasan Islam yang mohon maaf itu pun setelah dari pihak APII melobi, ya, memberitahukan bahwa ada nih hujatan-hujatan di medsos, barulah mereka tergerak untuk melaporkan. Kalau yang di sini ya udahlah gitu. Kita ngerti kadang-kadang orang ini kan cuman lucu-lucuan komentar, apalagi melihat Amoynya kan panik. Tadi kan Amoynya nampak lah dia panik sehingga dia minta maaf. Ya sudahlah gitu. Terus ini yang sebenarnya aku tadi mau nanya gitu. Kalau dibilang gara-gara adiknya jadi mualaf terus itu jadi pemisah, di mana pemisahnya gitu? Memangnya di rumahnya tuh ada sekat gitu. Yang Islam duduknya sana, yang non-Islam ya nonis sebelah sini gitu. Ataukah memang ada perbedaan status gitu? Begitu kamu jadi Islam, maka jajan kamu atau pekerjaan kamu atau apa yang kamu miliki akan disita. Apakah ada seperti itu? Kan enggak.
Ini yang kadang-kadang aku agak bingung ya. Saya nggak tahu karena kalau saya lihat dari logatnya, cara ngomongnya, ini dari etnis Chinese ya. Nampaknya si Yoga dari Chinese gitu. Ini yang kadang-kadang harus kita ubah mindsetnya. Di Chinese, terutama Indonesia ya, suku Chinese itu agak aneh. Kalau Kristen dan Buddha ataupun Konghucu dalam satu keluarga itu nggak masalah. Tapi kalau ada anggota keluarganya satu yang jadi Islam, itu udah kayak jadi musuh gitu, aneh gitu. Kalau dibilang karena beda agama ribut loh, kenapa kalau yang ini Protestan, yang ini Katolik, yang ini Buddha nggak ribut? Tapi kalau Islam dianggap musuh. Nah, ini yang harus diubah stigma. Bahkan kemarin tuh saya berkali-kali ngobrol dengan beberapa teman-teman Chinese. Kita ini salah persepsi saya bilang. Kalau dibilang agama Islam ini agama yang tidak dikenal oleh suku Tionghoa ini aneh. Karena sejarah ya, mencatat bahwa suku Tionghoa, orang Cina itu lebih kenal Islam daripada yang namanya Kristen. Ya, buktinya apa? Di Cina ada dua suku, Uighur dan Hui, yang memeluk agama Islam. Ya, mayoritas agama Islam. Bahkan para pedagang dari Cina juga banyak yang mensiarkan agama Islam ke Indonesia, termasuk Wali Songo. Orang Batak dia, Jul. Ya. Jadi agak aneh gitu. Aku nggak ngerti gitu, kenapa emosi? Ya. Jadi Batak kok pakai nama Amoy, lawak juga dia nih. Enggak. Oke. Gak tau lah Amo itu gelar atau apa. Tapi dia kemarin Yoga itu bilang dia orang Batak memang. Izin dulu. Ya udah kalaupun Bang Jul. Izin dulu sedikit ya teman-teman. Jadi kita lihat tadi ya teman-teman ya. Kita kan tahu Yoga dan keluarganya ini memang dari kecil sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam. Jadi untuk kasus Amoy tadi mungkin benar yang dikatakan Uni ya teman-teman ya. Yang kayak gini ini kalau bisa kita maafkan beliau. Beliau tuh nggak tahu apa-apa memang. Ku tengok keluarga mereka ini memang nggak tahu apa-apa tentang Islam. Hanya di doktrin dari kecil Islam itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kebanyakan teman-teman kita Kristen itu memang dari kecil itu doktrinnya keras soal Islam. Bahwa Islam itu kayak gini, kayak gini. Buruk lah pokoknya Islam itu. Ya teman-teman, jadi kasih kesempatan beliau, kita memaafkan beliau untuk kali ini ya. Semoga, karena beliau juga tadi kan sudah minta maaf. Alhamdulillah beliau sudah minta maaf. Jadi teman-teman beri kesempatan kepada beliau supaya jangan diproses hukum beliaunya. Biar kita lihat ya, nggak usah ya, Fandi nggak. Terus yang agak miris ini gini teman-teman. Mereka ini hanya mendoktrin orang-orangnya, keluarganya itu bahwa Islam itu agama teroris, cabul, tukang kawin dan sebagainya tanpa mau belajar. Dan berkali-kali saya ingatkan gitu, ini yang salah. Mereka tuh membangun satu sekat. Ya, mereka membangun bahwa seakan-akan Islam itu jangan dipelajari. Ini sama kayak anak kecil diajari sama mamanya gini. Nak, jangan lewat jembatan sana ya. Jangan keluar rumah. Ya, jangan kamu lewati jembatan sana karena di sana itu ada monster. Hantu. Ada penculik anak, nanti kamu diculik. Kenapa mereka bilang seperti itu? Supaya si anak itu jangan pernah Signal muncul. Signalnya juga bermasalah. Signal beliau ini memang merah. Nah itu kan. Iya Uni kan kita juga semalam berdoa. Uni kan? gini loh, Uni sudah menduga ini ya Fandi. Justru Uni udah bilang dari awal, kalau keluarganya Yoga marah sama kau Fandi sama aku, kita akan tetap diam Fandi. Pasti kita nggak akan melawan. Kenapa? Kita kasih pemakluman. Bagaimana mungkin tiba-tiba adiknya yang dekat dengan dia berpindah keyakinan, dan Yoga sudah bilang kan kalau keluarganya benci kali sama agama Islam. Maka wajar lah kiranya dia tuh tidak suka. Makanya Uni bilang kalau diri kita mah yang dimarahin nggak apa-apa. Tapi ketika sudah mulai membawa narasi negatif, itulah yang kau bilang tadi, hati-hati bicara di ruang publik, direkam orang nanti masuk penjara. Nanti kami Islam yang salah, Islam lapor-lapor. Padahal yang kalian hujat itu Nabi kami, orang yang kami muliakan. Bahkan Yesus pun kami tidak boleh hujat. Begitu. Jadi kalau dia bilang Uni penyesat, dia harus bisa buktikan Uni penyesat dulu. Mana yang sesat, Uni atau dia? Kan begitu. Kenapa harus marah-marah sama Islam gitu? Nah lagi pula Yoga itu ndak ada yang ngajak dia jadi Islam tadi malam. Satu pun kita nggak ada yang ngajak dia. Ya, bahkan kita bilang tadi malam itu dia yang memilih. Sebenarnya kalau dia mau marah kepada pribadi Uni, misalnya dibilang, "Oi Uni, mak lampir kau, kurang ajar," nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan Nggak ada masalah. Nggak apa-apa kalau Uni.
Mm-mm. Ya ini yang harus kita gini teman-teman. Kita harus ini ya mulai Hilang-hilang suaramu. banyak yang nggak tahu Islam. Ya mereka tuh taunya tuh dari film, dari doktrin bahwa Islam tuh teroris, penjahat dan sebagainya. Inilah kita harus tunjukkan bagaimana Islam sebenarnya. Bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita lakukan. Ya, karena kita harus akui gitu. Kalau kita bicara pendekatan emosional, mereka lebih kuat di sana, mereka lebih jago. Islam itu agama yang lebih mengedepankan akal kalau mereka memang menggunakan perasaan. Ya, lebih banyak baper, lebih banyak bilang kenapa banyak yang murtad, wah gara-gara nangis dengar lagu rohani, ya banyak yang murtad gara-gara lihat bagaimana perlakuan dari orang-orang Kristen kepada dia, tapi bukan karena pengetahuan. Nah ini yang harus kita coba, ya kita bisa ikuti langkah mereka, bagaimana supaya teman-teman Muslim juga bisa dijaga, ya teman-teman Kristen juga kita bisa siarkan dengan perilaku. Oke, itu ada yang naik tuh, jadi hilang. Jadi hilang dia. Enggak, aku tuh tahu tadi tuh udah, soalnya si Yoga ini udah memang agak dikejar-kejar juga sama keluarganya tadi malam itu. Tapi dia memang teguh, Jul. Kata dia, Oke, aku turun dulu ya teman-teman, soalnya udah hujan ribut di sini. oke. Lagi di mobil soalnya. Ya itulah, intinya begini loh. Kemarahan dari keluarga orang yang berpindah keyakinan itu tuh wajar. Nggak masalah. Kemarahan, bahkan mamanya pun mencaci aku. Aku kan tetap, Kojul itu kena report nanti ke Kojul, kenapa sih? Jangan buka kamera kelihatan jalan itu. Aku turunin Kojul ya, nanti kena akunnya. Ini Bang jadi Ai gitu. channel Kristen Muslim Bang. Lanjut. Jadi tidak akan ada orang-orang yang bisa membalikkan keadaan iman seseorang kalau Allah sudah berkehendak mengizinkan orang tersebut menjadi muslim. Jadi makanya saya tidak terlalu ini ya. Kenapa saya nggak terlalu, oh ini kenapa? Nggak, saya percaya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Kalaupun juga pada akhirnya dia dikembalikan oleh keluarganya, itu semua Allah yang atur, Allah yang izinkan. Upaya kita cuma satu, tetap mengedukasi, tetap ya kita tunjukkanlah Islam ini rahmatan lil alamin, bukan agama yang dituduhkan. Karena dia membangun agama seperti itu, dia anggap agama kita seperti itu, maka kita yang buktikan agama kita tidak seperti itu. Agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang eh, bertoleransi secara sejarah maupun secara ayat-ayat ajarannya gitu. Tapi inilah teman-teman yang harus kita hadapi ketika ada orang yang menemukan kebenaran, itu kan selalu dimusuhi. Nah, makanya kalau seandainya apa yang disampaikan Yesus itu justru ini terjadi kepada si Yoga. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, kakaknya, anaknya, adiknya, dan diri sendiri, nggak akan bisa jadi pengikut Yesus, kata Yesus. Justru itu terjadi kepada Yoga sekarang. Walaupun Islam sendiri nggak ngajarkan untuk membenci. Begitu ya teman-teman ya. Ya kembali lagi sih membuat saya agak sedikit terganggu mengingat bagaimana perjuangan Yoga pada akhirnya dia akan bertentangan dengan keluarganya. Itu juga menjadi ini bagi kita lah. Kita sebagai umat Islam, kita masih bebas memeluk agama orang tua kita, nggak marah kita dilahirkan Islam, tapi kadang istiqomah kita yang sulit. Maka harapan saya ketika umat Kristiani melihat bagaimana Islam dari kelakuan kita, kita punya tanggung jawab untuk berbuat baik, untuk menunjukkan kesantunan Islam. Tapi mohon maaf, Islam juga punya batasan. Kita diajarkan santun, tapi ketika Nabi kita diinjak harga dirinya, mohon maaf, kita punya hak marah. Gitu, kasihan juga ya. Mungkin itu Fandi yang Agak berat biasa.